lama tersebut. Ya, di Taiwan kalau nggak salah ada pameran ya hantu-hantu kuno, ya, vampir yang loncat-loncat itu, yang bisa on off pakai mantra ya pakai hu itu. Ya, itu memang kebudayaan mereka yang itu pun muncul dari proses yang panjang. Nah, jadi tidak tiba-tiba itu muncul, ya ada banyak peristiwa yang melatar belakangi. Ya sama seperti wihara ini, tidak ujuk-ujuk muncul. Ya saya masih menangi dulu sekitar 2006 kalau tidak salah atau 2004. Ya saya masih menangi wiharanya masih indekos di garasi. Ya rumahnya siapa? Masih ada orangnya. Ya masih indekos ya sang budanya ya di garasi. Terus berjalan waktu, gigih, guyup, rukun, sama-sama memikirkan, sama-sama berjuang. Wah, dapat tempat seluas ini dengan udara yang masih segar. Kalau orang tua mungkin kedinginan. Ya. Berkembang sampai sekarang nambah lagi. Ya, alasannya kalau hujan, becek dan sebagainya. Ya itu semua proses, semua rangkaian, semua perjuangan, semua kebajikan yang ibu bapak hadirin semua lakukan, yang khususnya yang peduli, yang cinta, yang sayang, yang mendapat manfaat dari wihara ini. Dan wajah-wajah ini saya lihat wajah-wajah baru kebanyakan. Ya, jadi ada perkembangan. Atau saya yang udah lama sekali nggak kesini ya. Ya rata-rata wajah-wajah baru, banyak anak-anak muda, ya generasi penerus untuk belajar, ya, berlatih dan mendapatkan manfaat dari dhamma yang kita perjuangkan. Artinya terjadi perkembangan, terjadi kemajuan, dan itu bukan sesuatu hal yang mudah, bukan 1-2 peristiwa, bukan 1-2 kebajikan, tapi banyak sekali. Nah demikian pula terjadinya kisah cerita atau festival sembayang di bulan 7. Ada yang bilang ulambana, kalau di daerah-daerah di Pulau Jawa ini ada bilang sembayang rebutan. Pernah dengar sembayang rebutan? Ya, karena habis sembayang ya direbutin. Ya, jadi dibikin panggung besar, itu pakai bambu atau pakai papan, panggung besar. Nah di situ semua persembahan ditaruh di situ. Selesai sembayang, yo direbutin. Nah karena direbutin ya sudah, mudahnya saja membuat istilah atau nama sembayang rebutan. Sembayang di bulan 7. Nah, lalu kenapa orang dulu itu sampai buat festival tersebut? Karena khususnya di Cungko sana, di Tiongkok kuno sana saat itu, terjadi perubahan musim. Terjadi pergantian musim. Misalkan dari musim panas ke musim hujan. Nah, itu kan ekstrim kan? Ya sama seperti kita ini. Ya, musim berganti, ya, dari panas ke hujan, hujan ke panas. Nah itu kalau yang badannya tidak kuat, nah itu akan mengalami sakit, ya, flu, ya, batuk, ya, demam dan sebagainya. Nah namun orang dahulu kan tidak tahu perubahan musim tersebut. Penyakit itu muncul dari perubahan musim kan belum tahu, apalagi mistisismenya, ya, kliniknya, animisme, dinamismenya itu masih kuat, masih kental, sehingga selalu dikaitkan dengan klinik, dengan goib. Padahal kalau sekarang kan trik sulap ya, dukun-dukun itu, dukun-dukun palsu itu kan trik sulap gitu. Ya, orang Indo memang kurang menghargai seni. Pesulap sudah latihan ribuan kali, trik sulap itu dibohongin. Padahal sudah jelas-jelas itu entertain, pertunjukan. Trik yang sama dipakai dukun palsu, wah ajaib, miracle, bodoh. Trik yang sama, cuma dipegang oleh orang yang berbeda, dikasih gimmick-gimmick sedikit gitu. Ya itu, karena kebodohan membuat sesuatu tidak menjadi terang, tidak menjadi jelas, bahkan bisa tertipu. Demikian juga dengan di waktu-waktu yang lampau tersebut. Karena belum banyak pengetahuan, teknologi belum canggih, ya, pengumpulan data belum banyak, sehingga fenomena alam yang kontras tersebut
membuat kebingungan. Saat ini di Eropa gelombang panas ya, sungai-sungai kering, danau-danau kering, segala sesuatu yang plastik meleleh. Udah baca lihat berita ya? Lampu bangjo itu, abang hijau, lampu merah, kan rata-rata dari plastik itu casingnya, meleleh. Perosotan anak kecil itu di taman-taman bermain meleleh. Segala sesuatu yang plastik yang lentur saking panasnya itu meleleh. Bahkan ada orang, nggak tahu bener apa enggak, tapi dia bikin videonya, dia masak mie ya, ditaruh di luar, katanya mateng saking panasnya. Jadi dia buka bungkusnya, masukin ke panci, taruh air, terus taruh di luar, katanya mateng saking panasnya. Nah, kalau sekarang ya sudah banyak data, sudah banyak contoh, sudah banyak penjelasan tentang fenomena alam, pergantian musim. Tapi ribuan tahun yang lalu belum ngerti, sehingga muncul penyakit, muncul virus-virus, bakteri, karena pergantian musim tersebut yang ekstrim membuat banyak orang yang sakit. Obat-obatan pun di zaman dahulu belum secanggih sekarang. Misalkan zaman dahulu nih, ribuan tahun yang lalu, sakit kepala, gimana caranya? Kepalanya dilobangi, dibur, nggak pakai aspirin. Kenapa? Ya karena pengetahuan, pengalaman, ilmu belum secanggih sekarang. Sekarang ada yang menderita, ada yang ngeluh nggak kalau sakit kepala? Ya, nggak usah ngeluh, inget yang ngeluh aja, orang dibur, dibolongin. Ya, sekarang minum aspirin udah beres, minum paracetamol. Artinya apa? Ya itulah, pengetahuan saat itu masih terbatas, sehingga membuat cara memahaminya, cara menindaklanjutinya sesuai dengan kondisi saat itu. Nah, karena animisme, dinamisme, syamanismenya di situ saat itu masih kental, ya di Indonesia ya masih, kalau di daerah-daerah ya, syamanisme itu perdukunan. Nah, sehingga selalu dikaitkan dengan sesuatu yang klinik, yang goib. Padahal tidak mesti, ada penjelasan ilmiahnya. Bahkan orang-orang kuno dulu di Indonesia ya, ketika bulan 7 itu merasakan anginnya dari sana itu kencang sekali. Merasakan angin dari sana sampai ke sini menjadi angin dingin karena kita musim panas, itu terasa kuat sekali. Sehingga memang cuacanya lebih daripada normalnya. Nah itu. Musim yang begitu ekstrim membuat orang yang tidak fit menjadi sakit. Dan karena obat belum canggih, medis juga belum hebat seperti sekarang ya, ketika terjadi penularan ya itu sukar tertangani ya, seperti kemarin corona, karena belum siap ya, nggak ada yang siap juga ya, orang 100 tahun yang lalu sudah meninggal kok nggak bisa cerita dan datanya lupa diingat ya, karena belum pada siap sehingga panik, bingung, kaget, kacau, sehingga penanganannya pun ya serba coba-coba. Tapi ketika kita sudah setahun lewat, 2 tahun lewat, mau 3 tahun, ya sudah biasa saja. Kenapa? Karena sudah seimbang antara berita hoax dengan yang real, sudah berimbang. Meskipun masih ada orang-orang saat ini yang kemakan sama hoax. Salah satunya nggak mau vaksin. Siapa sih ini yang belum vaksin? Indra udah vaksin belum? Nah ini korban ini. Suntik rame-rame ya. Justru karena vaksin itulah kalau kita kena, kita lebih bertahan. Nunggu kena dulu, Dra. Udah kena corona belum? Belum. Kena dulu dah. Kena dulu biar ngerasain. Banyak orang yang tidak mau vaksin. Kenapa? Ya karena tanpa sadar itu, beliefnya itu kemakan berita hoax. Justru karena vaksin inilah kita menjadi lebih kuat kalau terkena flu tersebut. Itu. Jadi kalau sampai sekarang ada orang yang belum vaksin, ya memang banyak faktor, ketakutan, usia dan sebagainya. Ketika mau vaksin tensinya tinggi. Ketika mau vaksin pusing. Ya karena kemakan pikirannya sendiri. Tapi kalau dia masih muda, sehat, ya vaksin tidak apa-apa.
Oh, ada orang yang sudah ada joki vaksin loh, ya. Ada viral tuh ya di Sulawesi ya. Joki vaksin, mau kartunya tapi tidak mau vaksinnya karena berita hoax. Muncullah kreatifnya orang Indonesia ini jadi joki. Belasan kali dia vaksin, dia yang ditujes, temennya yang dapat sertifikatnya. Jangan Indra pakai joki juga ini, jangan-jangan. Masih muda, payah, vaksin takut. Kenapa ya? Itu pengetahuannya, wawasannya masih terbatas, atau beliefnya, keyakinannya itu menerima berita-berita bohong, berita-berita palsu, berita-berita salah. Nah, demikian juga terjadinya rangkaian festival di bulan 7 tersebut karena cuaca yang ekstrim itu. Cuaca yang ekstrim itu membuat banyak orang sakit, banyak orang demam. Nah, ketika orang demam, obat belum canggih, banyak yang tidak tertolong. Nah, tapi karena itu belum tahu, dianggapnya sakitnya itu gara-gara pintu neraka dibuka. Dikaitkan sama demit, sama hantu. Kenapa? Ya karena pola pikir saat itu masih kental dengan animisme, dinamisme, dan syamanisme. Masih kental dengan nuansa klinik, ya sampai sekarang juga. Kalau kita tidak belajar, mencari tahu, memperluas wawasan kita, ya di zaman sudah canggih seperti ini pun masih ada orang yang kena ketipu hal-hal yang sifatnya mistis, hal-hal yang sifatnya goib, atau ketipu hal-hal yang sifatnya hoax. Sama juga dengan salah satu latar belakang muncul terjadinya festival di bulan pertama, Cincia itu. Dari berbagai banyak faktor yang membuat peristiwa terjadi, kan ada cerita Nien, dimakan Nien. Ya, ada monster itu ya, memakan orang-orang sehingga orang-orang itu pada meninggal. Padahal Niennya itu bukan monster. Niennya itu musim dingin yang mematikan. Dan musim dinginnya ini benar-benar sangat-sangat berat untuk dilewati. Sudah musim dingin ditambah salju. Jadi orang-orang yang tidak fit badannya atau yang sedang sakit, ketika ketemu musim dingin ini tidak selamat. Nah, yang selamat itu merayakan dengan festival musim gugur. Makanya simbol bunganya kan tiap di Coko kan ada 4 musim totalnya. Tiap musim itu kan ada simbol floranya. Nah, ketika Cincia itu simbol floranya adalah jenis bunga sakura, meiwa itu. Jenis bunga itu ya seperti di belakang itu tuh. Kenapa? Karena bunga itu yang ketika musim dingin dia bertahan dengan merontokkan daunnya, kering, kelihatannya kering. Nah, ketika musim dinginnya lewat, niennya lewat, dia muncul bunga. Muncul bunga. Ketika sayuran semua tidak bisa tumbuh karena salju, ketika tanduran tidak bisa hidup karena dingin, karena salju semua tanahnya, nah, pohon meiwa itu yang bertahan. Ketika niennya lewat, musim dinginnya lewat, semua orang bersuka cita karena sudah tidak mati kedinginan, pohon itu berbunga sangat indah. Sehingga itu disimbolkan perjuangan, keuletan, ketekunan, semangat, pantang menyerah. Karena pohon yang lain itu rata-rata mati, dia bertahan dan berbunga. Bukan nien monster sungguhan, bukan. Tapi kenapa itu terjadi? Ya lagi-lagi karena tidak tahu. Padahal cuaca yang sangat ekstrim. Nah, sama juga dengan sembahyang bulan 7. Salah satu cikal bakalnya karena saat itu cuaca sangat ekstrim atau pergantian musim membuat banyak orang tidak selamat. Nah, karena pengetahuan terbatas sehingga dikaitkan dengan goib, dengan klinik. Padahal klinik pun, goib pun ada penjelasan ilmiahnya kalau mau kita pelajari. Ada. Kalau secara dhamma paling gampang itu adalah proses hukum karma. Jadi tetap ada penjelasan ilmiahnya. Bukan semata-mata simsalabim itu tidak.
Apalagi kalau itu sebuah trik atau sebuah teknik, sebuah keahlian, sebuah kepandaian, lebih mudah lagi. Nah, itu semua kalau kita ringkas adalah dari pengetahuan, dari pembelajaran yang harus terus kita lakukan, apalagi yang masih muda-muda ini, yang masih punya cita-cita, yang masih punya mimpi besar, yang masih punya harapan, punya keinginan untuk mewujudkan yang ingin dicapai. Nah, itu harus didasari dengan terus belajar, terus berpengetahuan. Supaya apa? Supaya ilmunya itu menjadi pegangan, menjadi sarana, menjadi alat untuk menapaki, untuk menjalani kehidupannya, untuk mencapai cita-citanya. Itu. Nah, jadi Dhamma ini mendasari kita untuk terus belajar. Kenapa? Karena kebenaran yang kita pelajari, kebenaran yang kita ketahui, kebenaran yang kita alami ini belum kebenaran yang sesungguhnya. Karena kita masih berproses. Bahkan pengalaman indera pun, kita punya 6 indera, ini juga masih punya batasan. Bahkan masih bisa ketipu kita, masih bisa salah. Kita sudah ngalami langsung secara panca indera dan pikiran, 6 indera pun, itu tetap kita masih bisa keliru. Apa contohnya? Pasti semua sudah pernah ngeliat, pasti. Ya, entah itu model apa. Di langit atau di angkasa ada pesawat. Entah itu helikopter, pesawat latih, atau pesawat penumpang, atau pesawat tempur lewat. Kan karena suaranya berisik, mudah untuk dicari. Pesawat terbang. Bukan minta duit ya, Pak, minta duit. Nggak tahu, anak sekarang nggak ngerti gituan ya. Karena memang dulu pernah ada kejadian orang nyebar uang pakai pesawat. Ya emang ada kejadian itu, terus akhirnya saat itu jadi viral, ya bukannya viralnya sosmed ya. Akhirnya jadi ada kelucuan seperti itu. Nah, apa yang kita lihat? Pesawatnya segede apa? Segede gini. Pesawat lewat, ya, kan ada suaranya. Kita lihat nih, pesawat segede gini. Segede kelingking, paling benar segede jempol. Pertanyaannya, apakah itu benar? Benar. Duh, kita ngelihat loh. Sekarang bisa direkam, bisa difoto. Tapi apa benar sungguhan? Tidak. Duh, pesawat segede gini, kita segede gini, mana muat? Itu pengalaman indera. Kita melihat langsung pesawat itu kecil sekali. Tapi apakah benar sekelingking? Tidak, 100 lebih yang naik. Nah, karena jarak itulah yang membuat pesawat itu kelihatan kecil. Tapi kan yang kita lihat kecil kan? Tapi apakah kecil sungguhan? Tidak. Artinya, itu kebenaran, tapi belum benar yang sesungguhnya. Kebenaran itu panca indera. Itu experience, pengalaman langsung. Itu nyata, real, bukan cerita orang. Tapi ternyata pengalaman indera pun masih bisa salah. Masih bisa ketipu. Padahal sudah lihat sendiri. Contoh lagi. Kalau para pencinta alam suka lihat salah satu atau kedua-duanya. Sunrise atau sunset. Ya, kalau pasukan rebahan paling males lihat sunrise. Pagi-pagi masih ngantuk, masih pules, masih gulang-guling ya, suruh bangun. Ya. Ketika kita melihat matahari pagi ada di timur, terus yang tengah hari ada di atas, sore senja ada di barat, mataharinya jalan, ya kan? Lihat bayangan tuh, apalagi di time lapse gitu kan, mataharinya jalan matahari dari timur ke atas ke barat, terus begitu tiap hari. Mataharinya jalan. Atau kalau sering ngeliatin matahari, terutama sunrise itu, mataharinya pindah loh. Tidak di timur. Dia pokoknya jalan antara timur ke utara, utara ke timur. Patokan paling gampang tuh gunung. Gunungnya kan nggak pindah kan? Gunung pindah ya kita kelindes nanti. Kalau ngeliat di gunung, ya, di pegunungan, kan patokannya itu bukit atau gunung. Duh, kok mataharinya geser? Bulan kemarin mataharinya di kiri, kok sekarang rodok ke kanan? Nah, yang paling mudah lihat itu
fajar sunrise di timur, tengah hari di atas, sore di bawah. Mataharinya jalan, mataharinya geser. Apakah benar? Benar. Kita ngeliat sendiri kok, bisa direkam. Tapi apakah beneran sungguhan itu matahari jalan? Tidak. So posing jalan. Lah bumi lah muter. Makanya ada siang malam, pergantian waktu, pergantian musim. Artinya apa? Itu pengalaman indera. Bahasa Korea itu ehipasiko. Tetapi masih ada batasannya. Masih belum benar sesungguhnya. Yang sebenarnya matahari itu pusat, ya dia juga punya orbitnya sendiri. Planet-planetnya ini mengelilingi sesuai dengan hukum tata suryanya itu, sesuai dengan gravitasinya itu. Nah ternyata yang jalan itu kita bumi. Cuman karena ini besar sekali, kita merasa mataharinya yang jalan. Padahal buminya yang muter. Itu pengalaman indera, itu nyata, tetapi masih belum pas. Bahkan kalau di zoom out, ya, kita di tata surya, kita di galaksi, kita di semesta, nggak ada apa-apanya. Pernah membayangkan, atau kalau sekarang di internet, di YouTube itu sudah banyak penceritaan tentang tata surya, tentang galaksi. Bumi atau tata surya kita ini yang terdiri dari 8-9 planet beserta matahari, itu ketika di semesta tidak ada apa-apanya. Cuma setitik debu. Jadi kalau kita melihat seperti itu, kita sombong itu nggak ada gunanya juga. Yang di semesta nggak kelihatan kok. Seperti butiran pasir, butiran debu di sungai, di laut, di pantai yang sangat luas, nggak ada apa-apanya. Nah inilah bagaimana kita belajar Dhamma untuk terus mengembangkan diri kita. Karena pengalaman indera pun ternyata masih bisa keliru, masih bisa salah. Pasti pernah ngalami di tempat keramaian, di pasar, di mall, atau di tempat yang ramai. Apalagi zaman sekarang ini kan pakai masker kan. Dari belakang, itu si A, mirip sekali. Pas disamperi, bukan. Kita ngeliat sendiri loh. Kita nyaksikan sendiri, bukan dari foto, bukan teman kirim foto, ini si A kayaknya datang. Kita ngeliat sendiri, kita samperi, bahkan kita tepuk pundaknya, kita jawil, ternyata bukan. Mirip, tapi bukan sama. Artinya apa? Kita punya 6 indera ini masih punya batasan. Masih bisa tertipu, masih bisa salah. Padahal itu ngalami sendiri. Nah demikian juga kita dengan belajar Dhamma, dengan melatih diri di dalam Dhamma. Kalau kita tidak rajin, tidak tekun, kita bisa terjebak. Kita masih bisa keliru. Kenapa? Ya karena sifat kelirunya memang masih punya kita. Kilesanya masih ada. Loba dosa mohanya masih ada. Yang tiap orang relatif. Itu menjadi salah satu kondisi kenapa kita bisa keliru, bisa tertipu. Jadi pengetahuan alam saja, ilmu fisika kimia saja yang sudah disepakati itu adalah real, itu masih bisa membuat kita salah paham. Apalagi yang sifatnya batiniah, yang sangat halus, yang tidak bisa dipegang. Ya. Batin pikiran kan nggak bisa dipegang, cuma bisa dirasakan. Kalau kita tidak rajin, tidak tekun melatihnya, ya kita sangat mudah tertipu. Nah inilah tujuannya kita untuk belajar Dhamma, ya, menggunakan waktu kita di dalam Dhamma, meluangkan waktu yang dengan baik di dalam Dhamma, kalau paling tidak mengulang kembali, ya, merefresh kembali, nah supaya kita bisa semakin jelas, semakin terarah, semakin terukur, semakin tepat kita dalam belajar dan melatih diri di dalam Dhamma.
Karena ingat saja contoh-contoh barusan, bahwa pengalaman indera sendiri pun kita masih bisa tertipu. Demikian juga dengan indera-indera lainnya. Bebauan. Ya. Wah, bau kopi nih. Wah, udah siang-siang ngantuk-ngantuk nyium bau kopi seger. Dicari, parfum. Ya, ada parfum kopi ya, mirip sekali. Mirip sekali. Bahkan kadang lebih harum ketimbang kopi beneran. Karena kopi beneran ngegorengnya atau ngegilingnya kurang pas, sehingga malah tidak keluar aromanya. Bau-bauan juga sama, kita tertipu. Suara. Sekarang suaranya Mbak Google sama Mas Google itu mirip kayak suara orang. Mirip. Kalau kita nggak perhatikan bener-bener, seperti orang, padahal itu mesin, robot, AI, Artificial Intelligence. Telinga kita tertipu. Sudah 3 itu. Terus lidah, rasa. Oh, rasa stroberi. Oh, rasa jeruk. Pas dicari sumbernya, minuman kaleng. Apakah minuman kaleng itu beneran dari buah itu? Tidak, SM. Lidah juga ketipu. Kulit, sentuhan, sama saja. Pikiran, batin, lebih-lebih lagi. Jadi kalau pakai barang KW, nggak usah minder. Mau kita KW semua kok, ketipu semua. Jadi rata-rata kalau kita tidak peka, kita tidak hati-hati, kita tuh semua tertipu oleh dunia. Tertipu oleh kondisi. Bahkan kalau dari awal memang direkayasa, ya benar-benar nipu. Jadi kalau belum mampu cari yang ori, pakai KW, ya enggak apa-apa lah. Oh, kita juga semua ini KW-KW semua kok. Kalau kita renungkan, setiap saat kita tertipu. Jadi kalau sudah seperti itu, tidak usah merasa paling benar sendiri. Apakah orang tua, apakah anak, apakah pasangan, suami istri, apakah bos, atasan. Ada pasal katanya kan, senior bos tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau senior bos salah, lihat pasal pertama, menang terus. Tidak, semua masih bisa salah. Selama kita belum mencapai minimal sotapana secara spiritual, secara olah batin, kita masih bisa salah. Masih bisa salah, masih bisa keliru, masih bisa ketipu. Sehingga jangan merasa paling benar sendiri. Wong matanya ketipu, telinganya ketipu, hidungnya ketipu, lidahnya ketipu, kulitnya ketipu, pikirannya yuk ketipu. Siang-siang lihat jalanan, wah, ada airnya, ada sungainya, ada danaunya. Atau di padang pasir, Fata Morgana. Jelas itu, nyata, itu dilihat sendiri. Samperin, nggak akan ketemu. Dia ikut jalan juga. Itu pengalaman indera. Jadi kita tuh sebenarnya sangat mudah tertipu. Nah, sehingga hal-hal yang membuat kita keliru itu harus kita sadari, harus kita ketahui, sehingga untuk selanjutnya kita semakin berhati-hati. Nah, demikian juga dengan kita melakukan patidana atau pelimpahan jasa. Orang yang terlalu ekstrim, terlalu kaku, buat apa patidana? Kenapa? Wong sudah lahir kembali. Katanya di ajaran Sang Buddha ada punarbawa, ada tumimba lahir. Beda ya dengan reinkarnasi, beda. Kita tidak menggunakan sisa reinkarnasi karena sudut pandangnya berbeda. Kita menggunakan punarbawa, atau bahasa Jawanya, bahasa daerah gitu, tumimba lahir, kelahiran kembali. Yang itu kompleks sekali. Ngapain patidana? Wong sudah lahir kembali. Benar, sudah lahir kembali. Tapi jangan terlalu kaku, jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu saklek. Kenapa? Karena banyak sekali manfaat positif dari kita melakukan patidana atau pelimpahan jasa. Yang istilah patidana pun memang di zaman Sang Buddha belum ada. Itu istilah belakangan yang kemudian populer, terkenal. Istilah awal itu dakina. Tadi kalau di Tirokuda Sutta itu ada 2 atau 3 istilah
kata dakina atau punya dana. Nah, kemudian lebih populer pati dana. Artinya semua sama. Melakukan perbuatan-perbuatan berjasa, perbuatan-perbuatan baik yang didedikasikan kepada mendiang, kepada leluhur, kepada mereka yang telah tiada. Kalau terlalu kaku, terlalu saklek, ya, terlalu egois, dia bisa berpikir, gak usah pati dana. Kenapa? Sudah lahir kembali kok. Kan gak nunggu-nunggu. Ya. Sudah lahir kembali sesuai dengan karmanya. Betul. Tapi jangan lupa, manusia ini punya sisi makhluk sosial. Artinya, kita membutuhkan satu sama lain. Apalagi contohnya anak kepada orang tua. Anak kepada orang tua, terutama anak ini masih kecil, anak ini belum berpengalaman, anak ini belum berpengetahuan, anak ini belum punya ilmu, belum punya skill. Itu sangat bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya, atau lingkungannya, atau orang sekitarnya, atau orang-orang yang peduli kepada dia. Sangat-sangat. Tidak bisa tidak. Sekarang bayi lahir, cuman baru bisa nangis. Bisa apa dia? Kalau tidak ada cinta kasih dari sekitarnya. Bisa apa bayi baru lahir itu kalau tidak ada kepedulian dari lingkungannya? Apakah orang tuanya, apakah saudaranya, apakah temannya, apakah siapa saja yang peduli sama si bayi ini? Bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Memang tiap makhluk mewarisi perbuatannya masing-masing. Tiap makhluk adalah ahli waris karmanya masing-masing. Betul, tapi jangan lupa, kita juga punya sisi makhluk sosial. Kita saling membutuhkan. Sehingga dengan kita punya sisi makhluk sosial, kita punya kemanusiaan. Karena beliau dulu sangat berjasa dalam hidup saya, misalkan anak pada orang tua. Si anak ini mengetahui bahwa orang tuanya itu sangat berjasa, sangat luar biasa jerih payahnya, perjuangannya, kerja kerasnya demi anak-anaknya. Kemudian si anak ini mengerti, memahami, dan dia memiliki rasa bakti. Sehingga meskipun itu sudah lama, bukan hanya yang baru, sudah puluhan tahun orang tua meninggalkan dia, orang tuanya telah tiada, dia masih mengenangnya. Dia masih punya memori yang manis. Dia masih ingat ajaran-ajarannya, pesan-pesannya, petunjuk-petunjuk orang tuanya, dan dia jalani dengan baik karena itu bermanfaat. Itulah kemanusiaan. Itulah hubungan antara orang yang mendapat jasa dengan orang yang memberi jasa. Jadi dengan salah satu alasan ini saja, pati dana itu jelas, sangat-sangat nyata sebabnya dan akibatnya. Jadi kenapa kita melakukan pati dana? Beliau sudah lahir kembali. Beliau sangat berjasa dalam hidup kita. Bahkan kalau kita mau terus telusuri ke belakang, kita belum lahir pun, kita belum lahir, masih di alam lain, nggak tahu di alam mana. Leluhur kita ini sudah berjasa. Bahkan saya dapat cerita di beberapa tempat. Misalkan Mbah Buyut, ya. Kemudian ada, kalau di dalam istilah budaya Jawa itu, kalau sama bapak, ya bapak ini nomor 1 misalkan, turun ke bawah, ini anak, terus cucu, terus dari bapak ini naik ke atas, itu 20 kesebut. Cucu, anak, bapak, mbah, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, debok bosok, gali asem. Tapi jangan diterjemahkan, jangan. Debok bosok masa diterjemahkan. Itu kesebut sampai 18. Di bawah bapaknya ini masih 2, jadi 20. Kesebut. Bener-bener kesebut. Ya beneran atau enggak, tapi kesebut. Ya juga gali asem. Berarti kembangannya asem, ya, intinya asem, pohon asem, kayu asem. Ya, tapi kesebut. Tapi kalau misalkan, ini kan banyak orang Tionghoa nih. Papa, engkong, kongco.
ya kan? Atau ada istilah lain ya? Nah, 3 nih. Atasnya kongco nih apa? Ayo yang sudah sepuh-sepuh nih, ngalami kan? Sopo nyebutnya? Kong coco. Nah, ya, oke lah, kong coco. Atasnya kong coco. Maksa kong coco pangkat 3, kong coco coco. Ini baru 4 aja udah bingung loh. Tapi kan mereka ada kan? Nah, saya dapat cerita, waktu leluhurnya ini masih hidup dulu, dia sudah pesan, nanti kalau cucumu sudah lahir, dia aja masih kecil udah dibilangin cucu, ini buat cucumu ya, coba ada yang begitu loh. Visionnya luar biasa. Jadi ini bocah masih kecil, sudah dibicarakan masa depan, nanti kalau cucumu sudah lahir saya titip, ini buat cucumu. Coba, ini bocah masih kecil loh. Pacaran aja belum ngerti. Nggak tahu kalau bocil-bocil sekarang malah suka pada pacaran ya. Artinya apa? Waktu kita belum lahir, itu beliau itu sudah niteni, sudah membayangkan, sudah vision, sudah memberi kebaikan kepada kita. Kita masih mungkin dalam peta kali ya. Apa di alam lain masih ngawang-ngawang. Coba, kita belum lahir saja, beliau sudah memberi jasa. Belum lahir. Apalagi ketika kita sudah lahir kepada orang tua, apapun diberikan. Yang pernah jadi orang tua kan tahu repotnya punya anak. Lagi anaknya rewel, lagi kecil rewel, lagi remaja rewel, udah muda kita ngapusi orang tua. Tapi orang tua tetap baik. Jasa beliau ini tidak terukur. Ada pepatah mengatakan, kasih ibu, ya ayah juga ya satu paket, tapi kan nanti saya kelamaan ya, kepanjangan. Kasih ibu sepanjang masa atau sepanjang jalan. Apalagi zaman sekarang jalan udah tembus ya, pemerintahnya baik. Kasih anak sepanjang apa? Kasih anak sepanjang apa? Ini belum tahu nih, jangan-jangan nih. Iya. Tahun 2000-an sih. Kasih ibu sepanjang jalan, sepanjang masa. Kasih anak sepanjang galah. Tahu galah nggak? Galah tahu apa? Oh iya, buat apa? Nah, pernah dengar tapi nggak tahu fungsinya. Buat ngambil mangga. Buat ngambil rambutan. Cagak, tiang dari bambu atau dari kayu buat ngambil buah. Karena dulu belum canggih alat-alatnya ya. Itu galah. Ya. Jadi kasih anak sepanjang galah pendek sekali. Artinya apa? Artinya orang tua kita itu sangat-sangat berjasa. Makanya Sang Buddha mengatakan, Brahmati mata pitaro, dan seterusnya. Ibu ayah kita seperti layaknya Brahma, bukan dewa. Bukan sekadar dewa-dewi, lebih tinggi lagi. Orang tua kita, ibu ayah kita itu seperti Brahma. Kenapa? Karena Brahma dengan dewa itu beda. Kalau dewa-dewi dengan kebajikan, dengan moralitas, dengan pikiran yang luhur, bisa. Jadi manusia ini mengembangkan dana, mengembangkan sila, mengembangkan nilai-nilai luhur, pikiran-pikiran yang positif. Ketika meninggal, bisa terlahir di alam dewa. Dewi sebagai buah kebajikannya. Tapi yang terlahir sebagai Brahma, itu harus jana. Rupa atau arupa jana. Artinya apa? Tingkatan latihan yang lebih tinggi lagi, lebih luhur lagi, lebih besar lagi. Brahmati mata pitaro. Ya, mata itu ibu, pita itu ayah. Brahmati, Brahma. Ibu ayah kita itu layaknya Brahma, yang memberikan kita segala-galanya, yang mengenalkan kita kepada dunia, yang membimbing kita di dalam kebajikan, di dalam pengetahuan, di dalam skill, sampai kita sukses, sampai kita berhasil. Jasanya sangat besar, sangat besar. Zaman dulu pernah ada kejadian bocil zaman dulu. Dia sudah bisa main dengan teman-temannya pun, karena anak kecil dari dulu dilatih ya, bisa ngangon, cari rumput, cari kayu dan sebagainya. Tapi masih punya hobi, yaitu minum susu. Cuman jam dulu kan belum ada dot, belum ada botol susu belum ada. Nah, jadi taruh di bumbung, ya, belum ada Tupperware belum. Nah, sangunya itu selain makanan, sangunya itu, karena dia dekat sekali dengan ibunya.
Asiknya main, dia lupa. Biasanya setelah dia sampai di tempat, entah itu di ladang, di sawah, di mana, langsung diminum. Tapi karena ketemu temennya, ketemu konconya, dia asik main, lupa. Tengah hari baru dibuka, ketika dibuka dia kaget. Asinya berubah jadi merah. Jadi kemerahan. Ya tetap dia minum. Yang tadinya putih menjadi kemerahan. Kenapa? Ya karena itu organ dari orang tua ibunya. Gampangnya darahnya. Darahnya, hidupnya diberikan kepada anak-anaknya. Makanya kalau anak-anak milenial sekarang ini, anak-anak muda sekarang, ya, kalau orang tua itu memang gaptek, yo jangan dinye. Mama, papa, engkong, mbah ini jadul, gaptek. Padahal gapteknya, jadulnya papa mamahnya, engkong emaknya, mbahnya ini yang bikin kamu modern sekarang. Camkan itu. Jadulnya papa mama kita, jadulnya ibu ayah kita, jadulnya mbah-mbah kita, jadulnya engkong emak kita, itu yang bikin kita modern sekarang. Itu real, itu fakta, tidak bisa dibantahkan. Sehingga berkata-katalah yang lembut kepada beliau. Meskipun kadang orang sudah sepuh memang pendengarannya kurang, kita juga nanti begitu. Ya. Jadi kepada beliau yang sudah punya banyak batasan secara fisik, secara intelektual, kita harus mengerti bahwa memang orang tua seperti itu. Kita pun waktu masih kecil begitu. Punya kuping gak dicantel itu, ditaruh di lemari. Kenapa? Dikandani, gak ngerti-ngerti, gak mudeng-mudeng, dikasih tahu, beling aja, ngeyel aja. Sebenarnya sama, kita juga waktu kita kecil. Nanti kita tua, kita juga seperti itu. Sehingga bersabarlah, pedulilah, cinta kasihlah kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua umumnya ya, anak-anak muda ini cucu-cucu atau ya buyut-buyut, kepada beliau cukup berdana waktu dan berdana pendengaran. Beliau sudah senang sekali. Temani. Beliau cerita apa, dengarkan. Bahkan kalau mendengarkannya dengan seksama, itu banyak ilmunya. Kenapa? Karena beliau sudah sangat malang melintang di dunia persilatan. Sudah banyak sekali pengalamannya. Asam garamnya sudah banyak, makanya tensinya juga tinggi. Dengarkan, temani, itu sudah senang sekali. Temani beliau, dengarkan. Apalagi kalau pasukannya banyak. Misalkan pasukannya 40, lebih dari sebulan kan? Ya tinggal di rolling. Kamu tanggal 1, kamu tanggal 5, kamu tanggal 8, beres. Selain kita berbakti, kita juga menghormati, kita juga bisa berbuat baik, kita mendapat pengetahuan. Nah itu. Jadi kadang kita miris melihat anak-anak muda itu yang kasar sama orang tuanya, kasar sama leluhurnya, artinya tidak peduli lagi, ya. Tidak ramah kepada seniornya, tidak sopan kepada orang tuanya, kepada kakek neneknya dan sebagainya. Dia lupa bahwa yang bikin dia modern sekarang, yang bikin dia kekinian sekarang, itu adalah jerih payah orang tuanya, jerih payah kakek neneknya, jerih payah para pendahulunya. Dan banyak sekali masih cerita-cerita tersebut. Nah sehingga ketika beliau sudah tiada, baru ataupun sudah lama, kita pantas, kita wajib, kita harus, bahkan kita menjadi terhormat, menjadi berbudi luhur kalau kita ingat dengan beliau. Nah salah satunya dengan tradisi patidana. Dan patidana ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ada tradisi cengbeng, ada tradisi cioko, itu untuk mengingatkan. Tujuannya sama, tapi momennya berbeda. Kalau tradisi cengbeng, karena masih ada peninggalannya, terutama makamnya. Karena zaman dahulu orang masih sedikit, lahannya masih luas, tempat-tempat indah masih banyak, sehingga tempat-tempat yang indah tersebut, tempat-tempat yang bagus tersebut dibuatkan makam, karena orangnya masih sedikit, sehingga masih mudah. Nah itu dijaga, dirawat, menjadi tradisi cengbeng.
Ya maunya ngerawat tiap hari. Cuma karena sibuk, karena jauh di gunung, ya setahun sekali tengah-tengah. Tiap hari ya boleh, boleh. Ya, gimana caranya? Ya kalau makam keluarga, karena di samping rumah. Karena rumahnya luas, sebelah ada makam keluarga. Itu kan sama juga kita puja tiap hari kepada Tiratana. Kan sama. Atau kalau tidak punya, ada, kalau di daerah itu ada namanya, julukannya ya istilahnya, papan arwah. Istilahnya itu papan arwah. Karena ditulisin kanji kuno itu. Kanji Mandarin kuno, nah itu ngurut itu. Dari yang masih bisa diingat, terus sampai nama kita buat siap-siap. Ada itu. Jadi kanjinya, papannya itu dijuluki papan arwah. Nama mendiangnya itu. Nah itu kan bisa tiap hari. Bisa tiap hari. Kenapa? Karena masih ada tandanya. Masih ada yang diingat, masih ada yang dikenang. Apalagi kalau itu makamnya. Jadi Cengbeng ini waktu tengah-tengah. Kenapa? Karena kalau jauh ratusan kilo tiap hari, yo nanti nggak bisa makan, nggak kerja. Nah makanya muncul festival Cengbeng, karena waktu 1 tahun itu tengah-tengah untuk mengenang kembali, karena masih ada peninggalannya, dirawat kembali. Nah supaya ketahuan ini sudah ada keluarganya, sudah dirapikan, dikasih kertas. Apa istilah tecuah ya? Cuah itu kalau nggak salah kan ular kan? Kertas itu panjang kayak ulo gitu. Supaya diketahui yang lain bahwa ini ada keluarganya, ini sudah dibersihkan. Oh berarti saya masih harus nyari yang lain nih, yang mana? Kenapa? Mungkin nisannya sudah rubuh, sudah geser, terbalik dan sebagainya, cari-cari. Oh ketemu. Nah itu, Cengbeng itu begitu membersihkan. Karena tempatnya jauh. Tapi kalau dekat, bisa sering-sering. Sama seperti punya meja sembahyang itu, meja leluhur, itu kan bisa. Malah kalau rajin pagi sama malam. Pagi membuka hari, malam menutup hari. Itu juga patida. Nah, Cioko seperti ini karena sudah dilupakan. Kenapa dilupakan? Pindah tempat, pindah pulau, pindah negara, pindah budaya, pindah keyakinan. Nah karena itu pindah sehingga putus. Karena putus, tidak lagi dirawat. Karena tidak ada lagi dirawat, dalam pemahaman orang saat itu, nggak ada yang ngopeni. Sehingga menjadi gentayangan, ya, menjadi tidak terurus, tidak terawat. Nah sehingga dikumpulkan jadi sembahyang rebutan. Gitu kurang lebihnya alam pikirnya saat itu. Gitu. Karena sudah dilupakan. Makanya dibikin 2 festival. Yang pertama adalah karena memang masih ada tandanya, masih ada peninggalannya. Yang kedua karena tetap ingin berbakti, kasihan mereka itu menderita kalau terlihat dalam peta, ya. Tidak ada sanak keluarga yang mau peni, sehingga dikumpulkan, dijadikan satu. Muncul festival baru lagi, yaitu sembahyang rebutan. Jadi banyak kondisi memunculkan festival tersebut, peristiwa tersebut. Tapi semua punya tujuan yang sama, yaitu berbakti kepada beliau. Karena beliau sangat berjasa dalam hidup kita. Sama seperti ibu bapak yang sudah ngerti Dhamma, bahkan sudah dapat manfaat dari Dhamma. Pertanyaannya, pernah ketemu Sang Buddha? Ini aja belum kadang. Saya belum ketemu Sang Buddha, belum. Ya mungkin dulu ketemu kali, jadi tikus. Ya nggak tahu kan di zaman Sang Buddha, ya, jadi curut, jadi bajing, jadi opo gitu. Tapi yang jelas bukan jadi manusia yang berlatih. Kalau manusia berlatih ya wah sudah les. Kita kan belum ketemu Sang Buddha kan? Terus kita ngapain namaskara sama Sang Buddha? Bukan namaskara sama patung, bukan. Itu namaskara sama Sang Buddha. Simbolnya gambar, pohon bodhi, kitab suci, stupa, candi dan sebagainya, citra Sang Buddha. Tapi bukan sama patungnya, bukan. Kita namaskara, kita sujud itu terhadap kebajikan, keluhuran, kesucian, cinta kasih, kesempurnaannya Sang Buddha. Sehingga tidak ada patung pun kita tetap namaskara, kita tetap sujud, kita tetap anjali. Jadi kalau ketika mau puja bakti tidak ada Buddha rupa, nggak usah pusing. Yang penting ngadepnya disepakati. Kenapa? Kalau ngadepnya dibebasin, nanti tumburan.
nanti kejeduk kepalanya. Jadi ngadep satu arah itu supaya tidak tabrakan. Arahnya mana saja, bebas. Tidak ada rupanya, tidak apa-apa. Karena saya namaskara bukan kepada patung. Sama seperti kita menghormati orang tua. Kan kita menghormati orang tua sepanjang waktu, sepanjang masa. Tidak mesti ketika ada orang tua, oh ada papa mama rajin. Gak ada papa mama, males. Anak zaman sekarang itu. Kan tidak. Ada papa, ada mama. Gak ada papa, gak ada mama, kita tetap rajin. Kita tetap baik, kita tetap lurus. Nah itulah penghormatan. Kita kan belum pernah ketemu Sang Buddha. Nah kenapa kita mau menghormati Sang Buddha? Karena jasanya, karena kesuciannya, karena kesempurnaannya, karena cinta kasihnya. Kita belum pernah ketemu Sang Buddha aja, kalau baca apa yang Sang Buddha perjuangkan, apa yang Sang Buddha lakukan, itu bisa terharu. Bisa terharu. Kita hayati, kita resapi, ya kita punya pengetahuan, kita samakan, itu luar biasa. Karena belum ada manusia sempurna, secinta kasih, seluar biasa Sang Buddha. Belum ada. Sang Buddha mengajar 45 tahun. Lama sekali, paling lama. Sampai saat ini, guru yang mengajar paling lama di bumi ini, ya, sampai saat ini yang tercatat dalam sejarah, Sang Buddha. Dan mengajar dengan cinta kasih. Bahkan banyak sekali momen beliau membereskan, menengarai, menyelesaikan perselisihan, perang. Tidak jadi perang karena Sang Buddha hadir untuk mencerahkan mereka yang sedang konflik. Dalam kesehariannya, ini jangan ditiru, karena memang berbeda fisik dan mentalnya. Sang Buddha benar-benar terlelap sehari itu hanya 1 jam. Benar-benar tidur, terlelap, untuk menjaga jasmaninya. 23 jamnya itu diabdikan kepada dunia. Yang artinya kepada masyarakat, apakah manusia atau dewa dan Brahma. Nah kita nggak bisa seperti itu. Dari situ saja, itu sudah layak dihormati. Layak diresapi. Bahkan menjadi motivator bagi kita semua. Kita belum ketemu Sang Buddha saja, kita bisa menghormati Sang Buddha. Lah ini orang tuanya sendiri. Ini orang yang berjasa dalam hidupnya. Ini leluhurnya yang mungkin belum ketemu, tetapi ternyata leluhur saya ini berandil dalam hidup saya sekarang. Bahkan banyak orang-orang cerita yang dia nikmati itu adalah pemberian leluhurnya waktu dia belum lahir. Ini jelas nyata. Bahkan ada datanya, ada rekamannya, ada fotonya. Kenapa kita tidak berbakti? Kenapa kita tidak peduli? Kenapa kita tidak melakukan jasa-jasa kebajikan? Meskipun kalau beliau sudah terlihat dalam bahagia, nggak butuh. Tapi lantaran beliau, kita dikondisikan berbuat kebajikan. Kepada Sang Buddha saja yang kita belum ketemu, kita mau belajar, kita mau tahu, kita mau luwes, kita mau menjadi orang baik. Nah, kenapa? Kepada orang tua kita yang nyata, yang menciptakan kita, Brahma, kita abai, kita cuek, bahkan kita durhaka. Nah itu dia, itu menjadi perenungan bagaimana kenapa kita melakukan patidana kepada beliau yang sudah tiada. Karena beliau sangat berjasa dalam hidup kita. Sangat berjasa. Nah, dengan pengetahuan kita, dengan wawasan kita, dengan pengalaman kita, dengan kebijaksanaan kita, ketika kita melakukan patidana, kita gunakan dengan cara yang baik, cara yang tepat.